Halo historian. Ayo, sini, masuk. Kalian tahu kan kalau benda yang saya pegang ini adalah perisai genggam atau tameng. Alat yang berfungsi untuk melindungi tubuh prajurit dari tebasan pedang, tombak, atau terjangan anak panah. Meskipun di era modern ini perisai lebih banyak digunakan untuk tugas anti huru-hara dan tidak lagi digunakan di medan pertempuran, tapi kalian perlu tahu nih, bahwa di era Perang Dunia Pertama, perisai genggam atau sebut saja perisai balistik sempat loh digunakan. Langsung aja yuk kita bahas. Kayaknya nggak usah pakai intro-introan ya, cuman perisai kayak gini doang kok. Yuk, let's go. Bisa dibilang sih, penggunaan perisai balistik di Perang Dunia Pertama itu antara dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena sejak kedua belah pihak mulai menerapkan pertahanan parit, pergerakan prajurit kedua belah pihak itu benar-benar stuck, terhenti, sulit bergerak maju karena kuatnya pertahanan parit. Kedua belah pihak membutuhkan suatu inovasi agar prajurit mereka bisa terus bergerak menyerang tanpa harus berhenti atau mengalami kegagalan. Nah, sebelum munculnya ide pengembangan tank, maka penggunaan perisai yang dulu lazim digunakan oleh prajurit di masa lampau kembali digunakan. Oh ya, sebelumnya ini saya mau ngasih pengetahuan buat kalian ya, bahwa penggunaan perisai balistik pada abad ke-20 sebelumnya udah pernah digunakan semasa terjadinya Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Pihak Jepanglah yang menggunakan perisai infanteri ini. Namanya adalah perisai Chiba. Bentuknya itu kira-kira kayak gini ya. Biasanya perisai ini digunakan oleh regu pengintai, perwira, atau tim mencari ranjau di garis depan. Nah, kembali lagi ke topik penggunaan perisai di era Perang Dunia Pertama nih. Model, bentuk, dan fungsinya itu sebenarnya beragam banget. Tapi saya ambil satu contoh aja ya dari Prancis. Namanya adalah perisai Degas. Modelnya itu seperti ini. Terbuat dari tumpukan lapisan baja, ditambah dengan kayu atau karet, agar melindungi penggunanya dari spalling atau pecahan baja saat perisai itu terkena tembakan peluru. Memiliki ukuran tinggi sekitar 58,4 cm, lebar 35,5 cm, lalu beratnya hampir mencapai 10 kg. Tapi bisa jadi lebih sih, tergantung berapa banyak lapisannya. Lalu perisai ini memiliki sisi yang sepertinya itu terpotong. Fungsinya itu apa? Yaitu sebagai tempat atau dudukan untuk membidik senapan. Selain untuk dijadikan perisai genggam, perisai Degas juga bisa difungsikan sebagai baju pelindung badan nih, seperti yang ada di foto berikut. Beda negara memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda juga. Contohnya seperti Italia yang memiliki perisai Ansaldo. Perisai ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pelindung badan, tapi juga bisa menjadi perisai portable. Lalu perisai parit yang digunakan oleh Jerman. Biasanya digunakan untuk menjaga para pengintai atau para sniper dari terjangan peluru saat melakukan posisi runduk. Sebenarnya jenis perisai itu ada banyak banget ya di Perang Dunia Pertama ini. Kalian coba lihat deh bukti foto-foto ini. Ada yang bentuknya itu bulat, ada yang hampir sebesar perisai Romawi, ada juga yang agak kecilan untuk keperluan baku hantam di parit. Nah, kalau kalian nanya, emang efektif bang? Atau apa bisa nahan peluru? Ya efektif sih, efektif ya. Kalau perisai ini digunakan dalam pertarungan jarak dekat aja, tarung pakai pentungan, parit, atau pisau. Tapi kalau dipakai untuk menyerang dari parit ke parit yang dimana banyak terjangan peluru, agak kurang. Sebagai seorang prajurit, membawa perisai seperti ini itu cukup berat, apalagi dibawanya satu tangan. Capek loh. Lalu karena beratnya juga, malah bikin pergerakan prajurit menjadi lebih lambat, kurang lincah saat melakukan penyerangan. Bisa-bisa sebelum mencapai parit musuh udah kena serangan artileri duluan. Nah,
Kalau membawa perisai ini sambil menembak, apalagi senapan yang dibawa itu senapan bolt action atau senapan yang setiap kali mau menembak harus dikokang dulu. Ribet loh. Kecuali pakai pistol ya, baru oke lah. Tapi pistol jaraknya pendek. Kelemahan lain, perisai ini memang cukup kuat untuk menahan beberapa tembakan dari depan. Tapi bukan berarti seperti Superman ya yang bisa maju terus nggak ada rasa khawatir. Nggak kayak gitu. Lihat nih, bagian kaki terekspos kan? Pemikiran musuh, kalau bisa tembak kakinya, ya ngapain harus tembak perisai? Lalu, meskipun perisai ini kuat menahan tembakan, risiko peluru menembus pun tetap ada kalau terus-terusan ditembak. Kemudian, para pengguna perisai ini harus waspada akan serangan dari samping. Nggak bisa terlalu fokus di depan aja. Karena beberapa masalah yang tadi saya sebutkan, maka semakin lama perang berlangsung, semakin banyak inovasi pengembangan senjata baru, penggunaan perisai balistik menjadi langka, yang ujung-ujungnya ya ditinggalkan begitu aja, udah nggak dipakai. Oke, jadi begitulah sedikit sejarah tentang penggunaan perisai balistik di era Perang Dunia Pertama. Benda yang sebelumnya sangat penting menjadi bagian dari setiap prajurit. Tapi semenjak pengembangan senjata api marak digunakan, perisai balistik tidak lagi relevan di medan pertempuran. Di zaman modern seperti sekarang, penggunaan perisai balistik hanya difungsikan untuk keperluan anti huru-hara atau satuan khusus anti terorisme. Makasih banyak semuanya udah nonton video ini. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, kalian nggak usah ragu-ragu ya. Perbaikin aja, tulis di kolom komentar, oke? Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.